dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin, dan ku katakan sama-sama, kami ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Deborah Kristanto. Yang saudara dan saya butuhkan supaya pergumulan kita mendapat jawaban. Apa saja yang kita buat berhasil adalah terima anugerah dan terima karah yang dari Tuhan. Kita menerima anugerah, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita kairosnya, waktu Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan karah, yaitu Tuhan yang membawa kita di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Contohnya adalah Saul. Kita tidak sedang mempelajari dia, Saul, tentang kejatuhannya. Tetapi pada waktu dia akan Tuhan tetapkan menjadi raja. Kita baca dulu apa yang terjadi kepada Saul. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia, seorang suku Benyamin. Seorang yang berada, maksudnya dia orang kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi Saul ini orang paling ganteng dan paling tinggi di antara orang Israel. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Pada hari itu ayah Saul berkata bahwa dia kehilangan keledai dan Saul disuruh membawa bujangnya untuk mencari keledai-keledainya. Apakah keledai-keledai ini kebetulan hilang? Saudara, tidak ada yang kebetulan. Pada waktu Tuhan sedang bekerja pada seseorang. Kita baca selanjutnya. Lalu di ayat 15-17 berkata,
Tetapi Tuhan telah mengatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Jadi sehari sebelum ayah Saul berkata dia kehilangan keledai, Tuhan sudah berkata kepada Samuel sehari sebelumnya. Sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saul tidak pernah punya pikiran dia akan menjadi raja. Tetapi segala sesuatu seakan-akan kebetulan, tetapi ternyata semua Tuhan sudah atur. Bapaknya berkata kepada Saul dia kehilangan keledai. Lalu Saul mencari keledai itu. Dia bisa mencari kemana-mana, tetapi karena penentuan Tuhan, Tuhan bisa memakai keadaan dan memakai orang untuk kita untuk Tuhan membawa kita berada di tempat dan waktu yang tepat. Kalau saudara baca secara lengkap, di situ dikatakan bahwa pada waktu Saul mencari-cari, nggak ketemu, dia mau pulang. Tetapi kemudian bujangnya berkata, jangan pulang dulu, di sini ada seorang abdi Allah atau seorang nabi. Dia bisa melihat, mungkin kita bisa tanya kepada dia, di mana keledai-keledai kita? Karena seorang nabi zaman itu memang dia seorang pelihat. Tuhan bisa memberitahu kepada dia di mana keledai yang hilang dan sebagainya. Tuhan bisa berbicara kepada dia. Mereka lebih hebat saudara dari dukun. Dukun itu memang meniru karunia nabi-nabi. Sehingga kemudian Saul bertemu dengan Samuel. Padahal Tuhan sudah memberitahu Samuel 1 hari sebelumnya. Di jam ini nanti ada seorang yang datang kepadamu dan dialah yang akan menjadi raja atas Israel. Saudara, Saul tidak pernah tahu bahwa segala yang terjadi adalah penentuan Tuhan. Saul tidak pernah tahu. Saudara, Saul itu tidak pernah tahu bahwa segala yang terjadi adalah rekayasa Tuhan. Saul tidak pernah tahu bahwa segala yang terjadi semuanya adalah dalam pengaturan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kambingnya hilang, itu memang sengaja supaya dia mencarinya. Bahkan kalau saudara baca, waktu dia kemudian oleh karena penentuan juga, bujang dari Saul, dia mungkin juga tidak tahu bahwa Tuhan memakai lidahnya. Supaya Saul tidak jadi pulang, tapi dia yang berkata, ayo kita ketemu dengan abdi Allah. Abdi Allah itu adalah Samuel. Kita tahu ini adalah penentuan Tuhan karena di Alkitab tadi sudah ditulis bahwa 1 hari sebelum Saul datang, Tuhan sudah berbicara kepada Samuel bahwa kira-kira di waktu ini, besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin dan kau akan mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Saul tidak pernah merasa disuruh tuh. Tuhan tidak pernah berbicara secara pribadi kepada dia bahwa dia akan bertemu dengan Samuel untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan yang membuat segala sesuatu keadaan yang mengantar Saul bertemu dengan Samuel. Bahkan pada waktu ketemu dengan Samuel dan Saul bertanya di mana keledai-keledainya, jawaban Samuel adalah jangan khawatir dengan keledai-keledaimu, keledaimu sudah ditemukan. Karena inti dari keledainya hilang adalah tujuan Tuhan supaya Saul bertemu dengan Samuel. Karah artinya adalah Tuhan yang menarik kamu untuk berada di tempat dan waktu yang tepat, di mana berkat Allah ada di situ. Seringkali ada kairos Tuhan di waktu A. Tuhan seakan-akan saya mendapatkan gambaran itu di dalam bayangan saya. Di waktu itu, di tempat itu, dan di waktu itu, tangan Tuhan sedang turun untuk memberkati. Tapi seringkali kita tidak ada di sana. Tetapi pada waktu kita meminta karah, anugerah,
maka Tuhan yang akan menarik kita tepat berada di bawah tangan Tuhan di waktu dan tempat yang tepat. Saul bertemu dengan Samuel dan Samuel berkata bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Disitulah Samuel tahu inilah orang yang harus aku urapi menjadi raja. Nah, bagaimana kita mendapatkan anugerah, kairos, dan karah yang dari Tuhan. Sehingga kita selalu berada di tempat dan waktu yang tepat pada waktu keberuntungan sedang Tuhan curahkan. Supaya kita selalu beruntung di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena ada kairos Tuhan. Kairos berbicara waktu Tuhan dan keberuntungan. Dan kita memperoleh anugerah Tuhan. Sehingga kita beroleh karah untuk Tuhan yang menarik kita. Waktu tangan Tuhan turun untuk memberikan keberuntungan dan berkatnya kita berada di sana. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya itu tidak hanya tentang berdoa meminta, tetapi lebih daripada itu adalah selalu mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saya pernah menyampaikan juga di ibadah Miracle Prayer and Worship Night, bahwa penyembahan membuat Tuhan berperang ganti saudara. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, setiap kali pada waktu umat Israel menaikkan pujian penyembahan, seperti halnya yang terjadi di zaman Raja Hizkia, orang Israel memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan berperang ganti mereka. Pada waktu Gideon bersama 300 pasukannya meniup sangkakala dan bersorak-sorai, Tuhan berperang ganti mereka. Pada waktu Yosua bersama dengan seluruh umatnya mengelilingi Yeriko, mereka tidak berperang. Mereka hanya berteriak, memuliakan nama Tuhan. Mereka berteriak dan Tuhan berperang ganti mereka. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kamu hanya bisa nangis, sembah Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kamu. Pada waktu saya mengalami sebuah pergumulan, ada beberapa orang mendapatkan penglihatan. Yang satu mendapatkan penglihatan, ya mereka tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tiba-tiba ada orang yang menelpon saya, Pastor Deborah, saya tidak tahu. Saya melihat pastor di pangku Tuhan Yesus. Pastor dalam keadaan nangis-nangis dan Tuhan Yesus juga menangis dan Tuhan mengelus kepala Pastor Deborah seperti seorang bapak kepada anaknya. Dan dia berkata, aku akan memberi jalan keluar. Waktu itu memang saya sangat bersedih. Saya mengalami sebuah pergumulan karena saya difitnah, saya banyak hal. Saya merasa hidup saya hancur pada waktu itu. Lalu seseorang mendapatkan penglihatan yang berbeda. Dia menelpon saya, dia berkata, saya melihat bahwa Tuhan menghadap komputer. Di komputer itu sudah terbentuk sebuah gambar dan tulisan. Dan saya ini seperti sebuah mouse. Dan sebuah mouse itu Tuhan yang kemudian mengarahkan mouse itu sampai kemudian menuju kepada gambaran yang Tuhan tetapkan di dalam hidup saya. Di situ saya tahu bahwa yang penting kita itu cuma menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Salah satu contoh, saudara, waktu itu Tuhan membawa saya supaya saya memberitakan firman lewat media. Ini sebelum booming ya, gereja-gereja memakai media untuk berkhotbah. Saya sudah sering mengatakan kepada orang-orang yang saya layani, kita harus pakai media. Tapi saya dulu berada sebuah gereja yang melarang kalau kita itu berkhotbah di media. Tetapi Tuhan terus mengatakan kepada saya akan hal itu. Sampai suatu saat, pada waktu saya sudah pamit dari gereja itu, saya sudah keluar dari sana, maka saya membuat video. Tetapi
Setelah itu saya mendengar bahwa di mimbar dari gereja saya yang lama, di situ dikatakan bahwa saya kedagingan, saya ingin terkenal. Orang yang berkhotbah di media itu adalah orang yang pengen terkenal, kedagingan, duniawi, dan sebagainya. Nah, karena lingkungan orang Indonesia itu sangat sedikit, jadi kemudian saya hapus video saya. Video saya waktu itu belum YouTube ya, di Facebook saya hapus. Karena untuk menghormati, walaupun saya sudah tidak ada di gereja itu, tetapi supaya tidak terjadi keributan dari batu sandungan, saya hapus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sebelum saya hapus, saya cuma upload di situ cuma ada 3 bulan. Sebelum saya hapus, ternyata ada orang yang ngambil video saya, 4 video, saudara. Dan keempat ada 4 video, dan keempat-empatnya itu viral. Dan kemudian banyak orang yang menghubungi saya, apakah itu video kamu ya, dan sebagainya. Karena waktu itu saya sudah nggak punya videonya. Banyak yang menghubungi saya, beberapa pendeta berkata bahwa kita sangat diberkati dengan khotbah kamu. Ada beberapa yang berkata sampai dibahas di dalam sekolah Alkitab apa yang saya khotbahkan. Kemudian beberapa bulan kemudian ada seseorang yang kemudian inbox saya di Facebook. Dia bukan friend di Facebook saya tidak kenal dia, dan dia berkata, "Ibu, saya minta maaf karena kapan hari saya mendownload video-video ibu yang ada di Facebook. Karena waktu itu saya mengalami pergumulan, lalu saya cari di Google, mungkin saya menemukan jawaban dari apa yang saya gumulkan. Waktu saya cari di Google, yang keluar itu videonya ibu di Facebook. Sehingga karena dia merasa diberkati, dia download video-video saya, lalu dia upload di Facebooknya dia. Ternyata itu viral dan banyak orang kemudian mendownload dan mereka share ke dan kemudian mereka share ke WhatsApp dan sebagainya. Yang saya sendiri sudah tidak punya videonya. Karena adalah Tuhan yang akan membuat segala sesuatu, Tuhan yang atur. Sehingga walaupun itu saya hapus, ternyata sebelum saya hapus, Tuhan telah menggerakkan orang lain untuk mendownload video saya dan diupload di Facebook dia, dan itu viral. Dan itu kemudian meneguhkan saya supaya jangan berhenti, tetap bikin video walaupun ada yang mengatakan kedagingan. Walaupun ada yang berbicara di mimbarnya bahwa kamu adalah kedagingan. Dan banyak pendeta-pendeta yang kemudian WhatsApp saya meneguhkan, mereka berkata, bikin lagi karena menjadi berkat. Bikin lagi, bila perlu buat YouTube-nya. Jadi kemudian setelah itu saya mulai membuat YouTube. Saya cuma mau menyampaikan di sini. Tuhan itu bisa mengatur segala sesuatu. Sehingga membuat perjalananmu itu berhasil. Walaupun kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan dibawa Tuhan. Tuhan yang akan merekayasa keadaan. Tuhan itu yang akan membaksa kamu, membelokkan kamu, menjalan di tempat yang Tuhan akan bawa kamu ke arah dan tujuan yang Tuhan mau. Bukan karena usahamu. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf pada waktu itu ada di penjara. Dia kok ya ditempatkan di penjara bersama dengan orang mantan kepercayaan raja. Yang pertama adalah juru roti. Dan yang kedua adalah juru minumnya raja. Kenapa harus ada juru minum dan juru roti? Berada di penjara bersama dengan Yusuf. Karena memang Tuhan itu sedang menentukan supaya pada waktu juru minum itu dikembalikan raja pada posisinya. Dia berada dekat dengan raja. Sehingga pada waktu raja berkata bahwa dia bermimpi dan butuh orang yang bisa mengartikan mimpinya, juru minum itu tahu. Dan dia karena selalu memberikan minum, sebagai juru minum yang selalu menyiapkan dan menyediakan minum bagi raja, dia langsung bisa menyampaikan. Ada dulu bersama dengan saya satu penjara. Dia mengartikan mimpi saya, juru minum dan juru roti. Dan mimpinya benar-benar terjadi kepada kami berdua. Yang satu, yang juru roti, dia digantung dan saya kembali kepada posisi saya.
Saudara, bukan sebuah kebetulan Tuhan itu menempatkan si juru minum di penjara bersama dengan Yusuf, supaya dia di penjara bertemu dengan Yusuf. Dia ada di tempat dan waktu yang tepat. Sehingga pada waktu raja mendapat mimpi, juru minum itu berada bersama raja, dan dia bisa mengatakan bahwa Yusuflah yang telah mengartikan mimpi dia, dan terbukti benar. Tuhan izinkan yang mimpi dua orang, juru minum dan juru roti, untuk membuktikan bahwa memang Yusuf itu bukan kebetulan, karena dua-duanya dia bisa artikan mimpinya dengan tepat. Apakah ini kebetulan? Kalau grace, hasrat Tuhan turun atas kamu, maka Tuhan akan membawa kamu pada kairosnya di tempat dan waktu yang tepat. Di situ Yusuf bertemu dengan raja, dan hari itu juga raja mengangkat dia menjadi kepala atas seluruh Mesir, sampai raja berkata, yang membedakan raja dengan Yusuf hanya tahta, tapi selebihnya semua ada di bawah kuasa Yusuf. Itu sama pada waktu dia berada di rumah Potifar. Potifar berkata semua ada di bawah kuasa Yusuf kecuali istrinya. Kalau ini raja, semua ada di bawah kuasanya kecuali tahta raja. Kalau saudara mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu dan banyak membawa penyembahan, karena saya pernah berkata, apa yang paling Tuhan suka? Penyembahan, yang kedua ketaatan, yang ketiga adalah kamu. Pada waktu saudara menyembah, pertama membuat Tuhan berperang ganti saudara. Yang kedua membuat Tuhan bertahta. Kalau Tuhan sudah disenangkan, Tuhan yang akan merekayasa keadaan, kamu akan dibawa Tuhan bertemu dengan orang di waktu dan tempat yang tepat. Atau Tuhan akan membawa kamu untuk berada di dalam anugerahnya di waktu dan tempat yang tepat. Mungkin saudara ada di dalam pergumulan yang seakan jalan buntu. Cari Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat engkau. Karena Tuhan bisa lakukan apapun untuk membawa kamu keluar dari masalahmu, supaya sukacitamu kembali. Saya juga pernah, waktu pertama kali datang ke Amerika, saya waktu itu nggak tahu, saya baru pertama di Amerika. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian saya mendarat di California, sementara calon suami saya waktu itu ada di New York. Karena setelah rapat, karena waktu itu ada seminar hamba-hamba Tuhan. Kemudian saya diantar seseorang, kemudian seseorang mengantar saya dengan dua orang yang lainnya untuk berada. Saya bertiga waktu itu tidak saling kenal, tetapi kita saling kenal pada waktu ikut seminar. Tiga-tiganya tidak bisa berbahasa Inggris. Kita kemudian tiba-tiba dibawa ke sebuah motel, kita nginep di situ, kita semua pada nggak bisa bahasa Inggris. Lalu saya telepon teman saya yang ada di California. Saya cuma bilang kepada dia, saya mau tanya kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu kayak orang keburu-buru gitu, nurunin kita, kemudian langsung pergi. Saya itu mau tanya ini alamatnya di mana dan sebagainya. Dan hari itu kemudian resepsionisnya juga nggak ada. Kita nggak ada tempat untuk bertanya, karena waktu itu tutup kalau nggak salah karena minggu dan sebagainya. Kalau tanya juga kita tidak tahu cara bertanyanya. Saya kemudian telepon teman saya ada di motel. Dia bilang begini, di motelnya itu motel yang mana? Di sini di California banyak motel. Terus saya bilang, lah tulisannya cuma motel, nggak ada namanya. Tulisannya cuma motel gitu aja, saudara. Terus saya waktu itu cuma bilang, oke, ada pom bensin di dekatnya. Tahu? Teman saya ini berkata begini, dia biasanya kerja malam. Dia biasanya kerja shift malam. Dia tidak tahu tiba-tiba hari itu ada temannya yang minta tuker. Biasanya kalau ada yang tuker, dia nggak mau. Tapi hari itu dia merasa belas kasihan. Oke lah dituker sehingga dia kerja pagi. Sehingga dia kerja pagi. Kemudian dia langsung tiba-tiba waktu saya telepon, saya minta dijemput karena saya harus ke bandara untuk menuju ke New York. Teman saya ini langsung bilang,
Makanya tadi ada yang minta tuker shift jam malam sehingga saya sekarang bisa menjemput. Tapi pertanyaan sekarang, motelnya ada di mana? Tahu, sepanjang jalan dia cerita sama saya, dia berbahasa roh, Tuhan, aku ini enggak tahu Kak Deborah ini ada di mana, di motel mana. Kasih tahu, kasihan Tuhan. Engkau tahu dia adalah hamba-Mu, dia tidak bisa bahasa Inggris dan dia baru pertama ada di Amerika. Dia itu waktu itu dia cuma naik mobil, dia cuma berbahasa roh, minta tolong supaya Tuhan yang membawa dia itu untuk membawa dia ke motel di mana saya berada, walaupun dia tidak tahu. Dia cuma menyetir mobilnya sambil bahasa roh dan dia telepon kokonya sampai kokonya bilang, ya motel banyak, kamu harus masukin satu-satu. Tapi anak ini berbahasa roh, lalu dia melihat bensin mobilnya itu mulai agak menipis, sehingga dia kemudian mampir ke pom bensin, kemudian dia keluar. Terus dia ingat, loh Kak Deborah tadi kan ngomong bahwa motelnya dekat dengan pom bensin. Dia keluar dari situ dan dia lihat di situ motel. Jadi pom bensinnya itu ada di belakang motel saya. Apakah ini kebetulan, saudara? Dan kemudian dia setelah bayar bensin, dia langsung pergi ke motel itu. Tahu apa yang dia lakukan? Saya kan ada di lantai 2. Dia teriak, saudara, dari bawah, Kak Deborah, kan dia tidak tahu saya nomor berapa. Kan waktu itu telepon nggak kayak sekarang, saudara. Ada HP waktu itu kan nggak kayak sekarang, saudara, bisa screenshot foto lah, kemudian share lokasi lah, kan nggak seperti itu di tahun itu. Lalu dia teriak dari bawah, Kak Deborah. Saya langsung gini, ada kaknya berarti orang Indonesia. Saya langsung lari keluar dan dia itu adalah teman saya. Saya langsung teriak, sorry. Dan dia bilang, kita dua berdua ini kayak terharu. Kita akan sama sampai terharu, saya langsung lari, dia langsung peluk saya. Maksudnya gini, kalau enggak saya itu hilang, saya itu tidak tahu harus kemana, saya nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Dan dia antar saya sampai ke bandara dan sebagainya, itu ceritanya. Sampai New York suami saya yang menjemput saya. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa. Dan kita nggak tahu lagi, kita cuma menyerah, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan yang akan merekayasa keadaan. Mungkin kamu sekarang punya pergumulan yang seakan jalan buntu. Mungkin kamu dalam pergumulan atas anakmu. Mungkin kamu di dalam pergumulan atas hutang-hutangmu, pernikahanmu. Mungkin tanahmu sedang diperebutkan orang. Padahal itu adalah tanah kamu. Sembah Tuhan. Cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu pasti. Itu sebabnya mungkin saudara saat ini di dalam pergumulan, seakan-akan jalan buntu. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, semuanya gelap. Kalau sudah begitu, saudara hanya bisa menyembah, dan menyembah. Maka Tuhan sendiri yang akan atur, walaupun kamu tidak tahu. Saya pernah ngalaminya. Saya benar-benar tidak tahu cara Tuhan menolong kayak apa. Caranya nanti gimana. Bahkan saya tidak tahu saya harus berjalan menuju kemana. Saya hanya bisa diam di tempat dan menyembah. Tuhan yang membawa orang bertemu dengan saya di waktu dan tempat yang tepat. Waktu itu teman saya menjemput saya sama sekali tidak terlambat. Padahal saya sudah deg-degan, ini kalau telat itu gimana? Dan sebagainya. Karena kalau sudah baru pertama kali di sebuah bangsa lain yang kita tidak tahu apa-apa, nggak tahu bahasanya, kita kayak orang linglung, kita kayak orang berada di hutan. Banyak manusia, tetapi kita kayak di hutan karena kita nggak bisa bertanya, kita benar-benar tidak tahu bahasanya. Saya pernah mengalaminya. Pada waktu saya mengalami sebuah pergumulan atau di dalam sebuah masalah yang seakan-akan jalan buntu, bahkan saya tidak tahu harus pergi kemana, harus melakukan apa, semuanya gelap. Yang saya bisa lakukan hanya menyembah, hanya berdoa, hanya menaikkan penyembahan kepada Tuhan, berseru, bukan cuma hanya berdoa minta jalan keluar, tetapi memberikan penyembahan. Dan Tuhan yang akan bekerja
Tuhan yang akan atur segala sesuatu untuk mengarah kepada saudara, membawa orang-orang tepat di waktu yang tepat di depan saudara. Bahkan Tuhan yang akan membawa saudara seperti Saul berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menerima keberuntungannya, menerima berkatnya, menerima kairosnya. Menyembah Yesus, Tuhan Raja.